Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Ayat 15 sampai 19, Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasalnya yang keempat kitab Ulangan, diperingatkan lagi oleh Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka berhati-hati dengan segala rupa patung-patung yang ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena bangsa Israel ternyata selalu terjebak dengan masalah ini, dengan penyakit ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka dirusakkan dengan hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita mau melihat tentang kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya melihat Bapak Ibu Saudara, ya, pandemi seperti ini, saudaraku, ya, ini berdampak juga positif. Kenapa? Karena hari-hari ini, saudaraku, nggak ada lagi tuh yang namanya idola-idola di gereja, ya. Karena patung itu adalah idol, saudara, ya. Dan ternyata gereja terlalu lama terjebak dengan yang seperti ini, ya. Mengidolakan seseorang, mengidolakan orang ini, mengidolakan hamba Tuhan ini, mengidolakan pengkhotbah ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bahas itu lama, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dengan pandemi seperti ini ternyata ini membersihkan, ya, saudara. Paling tidak saya melihatnya seperti itu. Sehingga betul-betul setiap orang percaya disuruh bergantungnya, fokusnya hanya sama Tuhan. Amin, saudara, ya. Keadaan seperti ini, saudaraku, karena memang ini sesuatu yang serius di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau kita melihat, saudaraku, nanti saudara akan ada idol, nanti akan ada idola yang muncul, saudara, ya. Satu idola, seorang idola yang, satu sosok yang menarik perhatian banyak orang, ya. Kalau kita terbiasa dengan mengidolakan seseorang, kita memfavoritkan seseorang, saudaraku, ya. Dan tanpa sadar, kalau kita bicara tentang mengidolakan, sebetulnya kita sedang mendewakan seseorang, ya. Karena patung itu adalah dewa-dewa, saudara, ya. Dan yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa nanti akan ada seorang idola, ya, saudara, idol yang akan menarik perhatian miliaran orang, bukan cuma ratusan orang, bukan cuma jutaan orang, ya. Kalau kita lihat penyanyi-penyanyi, artis-artis, mereka punya idolanya banyak sekali, ya. Maksudnya punya pengikutnya banyak sekali, pengagumnya banyak sekali. Tapi nanti akan muncul, saudara, kalau kita membiasakan diri mengidolakan, nanti akhirnya kita terbiasa dengan hal seperti itu. Kita tidak berhati-hati dan akhirnya nanti kita terjebak dengan yang saya katakan tadi, akan muncul seorang idol yang luar biasa, yang menarik perhatian, bukan cuma jutaan, bukan puluhan juta orang, tetapi sampai miliaran orang. Siapa itu, saudara? Antikris. Ya, antikris itu, saudara harus tahu bahwa antikris itu muncul menjadi sebuah sosok idola banyak orang, ya. Dikagumi orang, disenengin orang, dipuji orang, dipuja orang, itu antikris. Ya, dia tidak muncul tiba-tiba, tidak. Dia tidak muncul ujuk-ujuk. Ya. Dia melakukan sesuatu, dia menampilkan sesuatu sehingga
Apa yang dia lakukan, apa yang dia tampilkan itu, apa yang dia buat itu membuat orang tercengang-cengang. Itu antikristus. Ya, saudara. Memang seringkali dalam gereja kalau seseorang melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu, saudara, maka begitu gampangnya gitu. Ya, orang percaya, jemaat Tuhan mengidolakan seseorang. Kalau banyak bagus, kalau urapannya luar biasa, kalau kita kembali kepada gereja, makanya nggak boleh seperti ini. Jangan seperti ini. Dilarang keras seperti ini. Bagaimanapun orang itu bisa berbuat, bagaimanapun orang itu bisa melakukan sesuatu, itu kita percaya, kita tahu, kita sadar semuanya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi Tuhan yang harusnya menjadi idola kita satu-satunya, bisa bilang amin, saudara. Ya. Tuhan yang harusnya jadi sasaran kita, bukan tentang manusianya. Yang saya katakan tadi, saudara, itu antikris itu dia melakukan sesuatu, dia memamerkan sesuatu, dia menampilkan sesuatu yang membuat orang terpukau, membuat orang tercengang-cengang, saudara, membuat orang terkagum-kagum, saudara. Yang gak bisa dibuat oleh orang lain, orang itu bisa buat. Yang gak bisa dikerjakan, yang gak bisa dihadirkan, dia bisa hadirkan. Makanya saya katakan, ini jadi sosok idola yang menarik perhatian miliaran orang. Orang terkagum-kagum, bukan cuma orang dunia yang terkagum-kagum, sampai pada orang percaya juga akan tertarik hatinya, akan tercuri perhatian. Antikris itu bukan muncul tiba-tiba, nah lalu kemudian dia memproklamirkan saya ini pemimpin dunia. Ya, enggak seperti itu. Dia tampil dulu jadi sepertinya jadi juru selamat buat dunia. Dia tampil dulu sepertinya jadi penolong buat umat manusia. Ini Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan, dia akan jadi idola banyak orang. Dia akan dikagumi banyak orang. Mata setiap orang akan tertuju, saudara. Orang akan merasa diuntungkan dari kehadiran sosok yang satu ini. Orang seperti diselamatkan lewat kehadiran sosok yang satu ini. Orang sepertinya dapat pertolongan lewat kehadiran sosok yang satu ini. Coba saudara, saya coba mau tanya ya, saudara bayangkan kalau pandemi begini, tiba-tiba ada seorang yang kemudian bilang begini, tenang, ada saya, ya, udah besok COVID hilang semua, lalu kemudian terjadi, saudara kagum, ya, ketika orang nggak ada yang bisa tolong, nggak ada yang bisa kasih solusi, ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang yang bilang begini, besok saya jamin nggak ada lagi pandemi. Kata orang ini, bukan kata saya. Ya. Nggak ada lagi pandemi. Seluruh dunia dari ujung ke ujung nggak ada lagi yang namanya virus. Dan terjadi seperti itu. Orang kagum nggak? Orang bertekuk lutut. Kurang lebih seperti itu, saudara. Sosok ini adalah sosok juru selamat sepertinya dalam tanda petik, di mana nggak ada yang bisa kasih solusi, nggak ada yang bisa kasih pertolongan, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi sosok ini bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan pertolongan, bisa mendatangkan jalan keluar. Nggak gampang sih. Dan tiba-tiba besok betul-betul nggak ada. Ya, semua berita, semua dunia memberitakan bahwa ternyata hilang semua, yang sakit sembuh kabeh. Kayak apa? Dan saya yakin, saudara, antikris itu akan muncul menjadi satu sosok yang bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, membuat orang tercengang-cengang. Nah ini, saudara,
Kalau kita membiasakan diri dengan apa namanya, memalingkan perhatian kita dengan sosok-sosok yang seperti ini, biasa kita buat itu, mengagumi, mengidolakan, nanti akhirnya kita terbiasa. Itu menjadi gaya, ya, itu menjadi gaya. Dan akhirnya apa? Kita juga menjadi orang-orang yang punya potensi besar untuk disesatkan. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang sepele saja kita sudah terkagum-kagum gitu. Maaf nih saudara, dengan khotbah yang menarik kita sudah terkagum-kagum. Sampai kita udah bilang begini, mau hari uang pun bertukang khotbah, mau tekan. Sampai segitunya. Akhirnya sudah membentuk diri kita jadi sebuah apa namanya, satu kehidupan model kekristenan yang seperti itu. Kalau didoain sama orang lain kayaknya nggak cesplem. Kalau didoain sama hamba Tuhan ini pasti kayaknya merinding. Pengen pipis juga merinding, saudara. Kebelet pipis juga merinding. Ini serius, saudara. Ini serius. Makanya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, dalam Ulangan pasal yang keempat ini, saudara, seperti ini firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-15, kalau saudara perhatikan, hati-hatilah. Enggak cukup hati-hatilah, saudara. Coba saudara buka dulu, saudara. Ya, coba supaya saudara mengerti. Ya. Ayat yang ke-15, coba saudara lihat. Apakah kalimat ini ditulis cuman hati-hatilah? Coba saudara, kita lihat lagi. Alkitab berkata bukan cuma tentang hati-hatilah. Apa saudaraku? Iya. Sudah hati-hatilah saja, saya pikir itu sudah menjadi sebuah peringatan yang keras sekali. Tapi Alkitab nggak cukup sampai di hati-hatilah. Dikatakan hati-hatilah sekali. Artinya ada sebuah, kalau tanda seru nih, tanda seru. Kenapa? Karena ini punya kekuatan menjebak, ini punya kekuatan menjerat seseorang. Apa itu? Tentang idola. Makanya bertahun-tahun saya sampaikan ini, saudara. Dan saya melihat nanti ujungnya, saudara. Ujungnya nanti kalau kita terbiasa mengidolakan seseorang, mengidolakan sesuatu, sampai akhirnya apa? Tuhan sudah nggak lagi jadi idola kita. Siapa saja yang bisa tolong saya, siapa saja yang bisa memuaskan saya, siapa saja yang bisa membuat saya terkagum, maka itu akan jadi idola saya. Ngeri kan? Kalau Tuhan nggak bisa tolong saya, ya maaf. Kalau Tuhan nggak bisa memenuhi keinginan saya, ya maaf. Kalau Tuhan nggak bisa bantu saya, ya maaf. Akan terbentuk mental kekristenan yang seperti itu. Maka saya nggak mau saudara diidola. Dan itu berdosa di hadapan. Tuhan tolong atau tidak tolong kita, Dia tetap segalanya buat saya dan saudara. Amin. Dia tolong atau tidak tolong kita, Dia bantu, Dia berkati atau Dia tidak berkati kita, Dia tetap jadi juru selamat buat saya dan saudara. Itu harga mati. Karena nanti kalau kita nggak punya prinsip yang kuat seperti itu, nanti ada satu sosok yang tolong kita, lepas kita dari itu. Ada satu sosok yang kasih solusi sama kita, lepas kita dari itu. Ini serius, saudara. Zaman ini zaman susah. Zaman dimana orang kadang-kala gini, buntu. Maaf, buntu juga kayaknya. Iya kan? Berdoa kayaknya nggak ditolong-tolong.
tiba-tiba ada yang datang kasih solusi sama kita ketika kita terjerat gitu. Ketika bukan cuma satu tali yang ikat kita, tapi bertali-tali, beratus ribu tali ngikat kita. Lalu kemudian orang itu datang, ya, dengan sebuah tawaran nolong kita, dia bisa lepasin kita. Habis gitu, habis, lewat kita, lepas kita dari keselamatan, terhilang kita dari keselamatan. Betul, saudara. Saudara pikir mempertahankan keselamatan itu nggak mudah? Nggak mudah. Nanti akan ada tawaran-tawaran yang luar biasa. Di tengah-tengah kita minta tolong sama orang mengecewakan kita, orang nggak peduli, bahkan bukan cuma maaf, tapi ngejek. Kayak apa? Kalau situasi seperti itu datang sama kita. Waktu ada orang yang kita pikir bisa nolong kita, orang itu punya itu rohani yang luar biasa. Ketika dia bilang dia nggak bisa tolong kita aja, itu udah mengecewakan. Tapi bahkan mungkin kata-katanya menghina kita, menyakiti kita. Aduh. Keluarga kita minta tolong juga, aduh, nggak mau tahu. Gereja juga nggak mau tahu, semua orang nggak mau tahu. Tiba-tiba, sudah pikir gampang. Ini gak gampang. Dan antikris akan muncul sebagai dewa penolong. Tahu gak saudara, sebetulnya dewa-dewa itu adalah dalam konteksnya itu apa? Dewa-dewa itu saudara, ya, itu selalu tampil sebagai penolong. Ya kan? Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Jadi kalau pengen subur, ya, maka mesti menyembah dewi itu. Kalau mau panenannya banyak, berhasil, mesti. Kalau nelayan pengen melaut, dapatnya banyak, aman, selamat, ada, ya, pantai selatan, Ratu Pantai Selatan, iya kan? Selalu konteksnya itu ke arah sana. Konteksnya itu selalu ke arah sana. Baal Peor, saudara, Baal Peor itu penemu, katanya master. Artinya apa? Ya, bisa mencipta gitu, bisa kasih solusi ya. Begitulah konteksnya. Selalu seperti itu. Dan antikris akan tampil sebagai sosok yang seperti ketika semuanya gagal, dia hadir untuk mendatangkan keberhasilan. Ketika semuanya lagi resesi, setiap orang yang datang sama dia nggak resesi, resepsi. Nah, bagaimana kalau sampai keadaan seperti itu sedang menimpa kita, kegagalan, ya, resesi, lalu kemudian sosok itu hadir menawarkan sebuah perubahan. Ini serius, saudara, ini bukan lagi ngarang-ngarang. Karena antikris itu, ya saudara, dia harus buat dulu kayak Jokowi, saudara. Ya maksud saya, keberhasilan seseorang itu, saudara, ya, bisa tampil karena dia sudah melakukan sebuah prestasi dulu, bisa mengerjakan, bisa berbuat sesuatu yang luar biasa dulu. Ketika Jokowi diangkat jadi presiden, dia udah jadi sudah membuktikan diri jadi seorang gubernur yang memajukan. Harus ada prestasi dulu, harus ada sesuatu yang dikerjakan, harus ada sesuatu yang dibuat dulu, yang dimana orang ngerasain sesuatu, orang enak ya, bagus ya, diuntungkan ya. Nggak bisa tiba-tiba dia memproklamirkan, saudaraku, di bait Allah di Yerusalem, saya adalah antikris, katanya. Nggak bisa. Dia harus mengerjakan dulu sesuatu, dia harus melakukan dulu sesuatu.
Tapi dikatakan antikris itu penyesat. Apa itu? Ya, apa itu saudara? Kalau saya ngikut seseorang, ya saudara, ngikut seseorang, saya percaya nih arahnya kayaknya benar, ya, arah Bandung. Tiba-tiba ketika saya lagi meleng, ketika saya tidak tahu lagi arah, saya tidak tahu tanda-tanda jalan di mana, situasinya seperti apa, tiba-tiba sudah gelenceng kan. Nah itu penyesatan. Penyesatan itu bukan arah kita ke sana, dia bawa kita ke sana, bukan. Penyesatan itu bukan seperti itu. Penyesatan itu bukan arahnya kita ke sana, dia bawa kita ke sana, bukan. Penyesatan itu apa? Kita arahnya ke sana, dia bawa kita ke sana. Tapi di titik tertentu dia belokkan arah kita. Itu penyesatan. Tolong kita saudara, supaya arah kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak mau dialihkan, tidak mau dipalingkan dengan segala keadaan apapun. Ini berbahaya. Ini sesuatu keadaan yang segala sesuatu saja kita ini sedang dijerat gitu. Kita ini sedang dibuat bergantung sama kekuatan ini sebenarnya. Ya. Kita ini sedang dikungkung sebetulnya. Kita tuh sebetulnya sudah dikurung sama jebakannya mereka lewat internet, lewat Facebook, lewat IG, lewat semua media sosial, sudah. Ya. Semuanya kita tuh sudah dipantau semuanya. Kita tuh sudah dipantau semua. Makanya kalau saudara daftar apa alat apa gitu, ya, saudara mau masuk lewat apa? Lewat Google, ya, maksudnya lewat apa saudara tuh? Gmail, ya, lewat Gmail atau lewat Facebook. Gitu. Saya ingin install speaker aja nih saudara. Jadi artinya gini, setiap alat yang kita bawa itu akan menunjuk di mana kita. Kalau kita lagi bawa speaker, kita pikir nggak ada alat apa namanya, nggak ada alat pemancarnya kan. Speaker apa sih? Nggak bisa buat komunikasi kan saudara. Tapi waktu saya daftarkan speaker itu, saya harus daftarkan itu ditawarin lewat Facebook, lewat Gmail, lewat apa lagi. Jadi waktu saya ada di mana saudaraku, itu saya terdeteksi saya lagi ada di mana. Karena perangkat saya ini sudah terdaftar. Belum kartu kredit, debit, ya semuanya sudah. Tapi kita nggak usah mengkhawatirkan yang begituan. Lalu kemudian ya wis pagem tak sobek-sobek boy kartu kredit debitnya tak sobek-sobek baik, tak gunting baik, tak balik nambah. Juga nggak bisa. Memang ya udah gitu sudah. Tapi hati-hati dengan hal yang lebih lagi yang antikris akan dibuat. Ini sesuatu yang serius hari-hari ini. Kita sedang berbicara bukan cuma tentang kesusahan, krisis ekonomi karena pandemi, tapi kita harus berbicara tentang ini tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ada amin saudara. Tanda-tanda bahwa Yesus Tuhan kita, Dia akan datang pada kali yang kedua. Dan sebelum itu, pekerjaan antikris ini akan dinyatakan dulu saudara. Dan apa pekerjaan antikris? Yang paling besar adalah apa? Penyesatan. Saudara, penyesatan dan dosa itu buat saya ya saudara, buat saya sebagai hamba Tuhan saudara. Saya nggak tahu pandangan saudara. Tapi buat saya, penyesatan dan dosa itu saudara itu lebih ngeri penyesatan. Karena gini, orang tersesat itu saudara, dia nggak sadar kalau dia tersesat. Dia akan bilang begini sudah. Dia akan bilang begini. Kita akan tersesat. Hidup kita akan tersesat.
Ini ada masalah, duduk kita ada masalah. Orang kalau jatuh dalam dosa beda. Orang jatuh dalam dosa tuh ada tuduhan dalam hati. Betul nggak saudara? Nggak ada yang ngangguk, berarti saudara nggak pernah berbuat dosa, puji Tuhan. Tapi saya selalu ada tuduhan dalam hati. Ada yang nggak nyaman, ada perasaan bersalah yang ngejar, sadar atau nggak sadar. Tapi orang tersesat, nggak ngerasa bersalah, ngeri. Artinya gini, dosa penyesatan itu lebih mengerikan daripada dosa kejatuhan. Cara ngomong sama yang pengajaran sesat, dia akan bilang begini, lo yang nggak benar, lo yang nggak benar, lo yang belum kenal firman. Tolong kita ya saudara, supaya kehidupan kita dipegang sama Tuhan, itu aja. Kehidupan kita ditolong oleh Tuhan, kehidupan kita disertai oleh Tuhan, kehidupan kita dipegang tangan kita sama Tuhan. Sehingga langkah-langkah kita tuh, saudara, ya, walaupun kita akan menghadapi segala sesuatunya, tetapi anugerah Tuhan yang senantiasa memagari saya dan saudara. Ada amin saudara? Anugerah Tuhan yang melindungi kita, anugerah Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, sehingga langkah kita nggak tersesat. Ketika pun ada kekuatan besar yang ingin menyesatkan, tapi kekuatan Tuhan itu yang melindungi, memagari kita, menuntun langkah-langkah kita. Nggak gampang, Mas. Ya, saya cuma bilang begini, tiba-tiba ada orang hamba Tuhan hebat yang kemudian pengajarannya aneh. Tuhan tolong saya supaya saya nanti nggak aneh-aneh gitu, saudara. Jangan nanti tiba-tiba saya dapat pengilhaman baru yang aneh-aneh nanti. Nanti saya akan bilang begini, dari sorga, saudara, dari sorga. Tapi aneh-aneh. Yang ada aja, saudara, udah kelihatan kok. Tolong kita ya, saudara. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kemurahan Tuhan untuk menguatkan kita, untuk kita nggak terjebak sama itu, saudara. Yang pertama, yang jadi kuncinya, jangan mudah, saudara. Jangan mudah yang namanya menjadikan orang idola. Kalau ke gereja, ya mesti datang orang ini yang khotbah. Ini kalau nggak ada, kita sedang membentuk mental kita. Paham sih? Kita sedang membentuk mental kita jadi suatu pribadi yang suka mengidolakan. Nanti akhirnya apa? Itu akan klimaks akhir. Ketika ada satu sosok yang sangat mengagumkan, habis kita. Mari kita menyembah Tuhan.